Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, atau lebih populernya dengan Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab yang beliau karang ini, ternyata Imam Al-Ghazali membagi manusia itu kepada 3 macam model. Wan nasu salasatun. Manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, hadir di tengah-tengah masyarakat laksana 3 macam. Ahadu, salah satu di antara 3 itu, mathaluhu mislul ghiza la yustakna anhu. Manusia yang pertama, hadirnya di tengah masyarakat, dia itu laksana makanan. Butuh kita kepada manusia yang pertama itu bagaikan kita butuh kepada makanan. Kalau makanan itu kita butuhkan dalam sehari 3 kali ataupun lebih, maka kita perlu kepada manusia yang pertama ini juga seperti demikian. Siapa golongan yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali? Humul ulama. Mereka itu adalah para alim ulama. Mereka itu adalah para guru-guru kita. Kita datang kepada para tuan-tuan guru, kita datang kepada ulama-ulama untuk apa? Untuk mendapatkan siraman rohani, untuk mendapatkan ilmu agama dari mereka. Karena kalaulah tidak demikian, orang-orang jahil akan jatuh dalam kebinasaan. Dia ibadah tidak Allah terima, dia puasa tidak Allah terima, dia berzakat tidak Allah terima, dia naik haji dan umrah berulang-ulang kali, tapi sayang, haji dan umrah yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang amat disayangkan, solat yang dia kerja selama dalam 1 hari semalam 5 waktu, 1 waktu pun tidak Allah terima. Kenapa? Karena dia solat tanpa ilmu. Orang yang ibadah, orang yang solat tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, solatnya tidak akan diterima oleh Allah. Angkeh jud geken le urung tuha tanyo jaman, kafe belah di laut di temah patung, kafe lam gampung di semah 3 musalla. Apa makna yang diucapkan oleh para leluhur kita ini? Orang yang sembahyang hana ilmi, orang yang solat menghadap kepada Allah, sujud dia menghadap kepada Allah tanpa ilmu, itu gekeliru tuha jaman nyan kafe lam gampung temah 3 musalla. Kenapa? Dia sujud pada tikarnya, dia sujud pada musallanya, tapi sayang sujudnya itu tidak memberikan makna apa-apa. Kenapa? Tidak ada ilmu. Al-jahlu adullah walau kana abidan. Orang jahil itu, Pak, tetap dianggap musuh Allah walau dia selalu dalam keadaan abidan, beribadah kepada Allah. Al-alimu habibullah walau kana fasiqan. Dan yang hebatnya, orang alim sekalipun mereka pernah jatuh ke dalam kemaksiatan, tetap mereka habibullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Ketika mereka sholat dengan tuntunan syariat, syariat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membuat sah ibadat kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hina tanyo lam dunia harta tehtan, tapi hina tanyo bak pandangan Tuhan ilmu hana. Datang kepada orang yang nomor 1 itu, kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, bahagia fid dunia, bahagia fil akhirah. Kekeliru Tuhan jaman, menyo galak keti dicil, bekayem taduk bak bineh payah, menyo galak bejut ke urang alim, bekayem taduk sajan para alim ulama. Ini dia poin nomor 1. Kemudian nomor 2, manusia yang hadir di tengah-tengah masyarakat, mereka itu, kata Imam Al-Ghazali, masaluhu mislud dawa. Manusia yang kedua ini hadir di tengah-tengah kita, Pak, hadir di tengah-tengah masyarakat, dia laksana obat.
Dia datang di tengah-tengah manusia, tapi dia itu bagaikan obat. Yaftaqiru ilaihi min waqtin ila waqtin. Kita perlu kepada obat itu tidak setiap waktu. Kita butuh kepada obat kapan kita sakit. Begitulah orang yang nomor 2 ini. Kita datang kepadanya ketika kita dalam keadaan sakit, kita butuh obat darinya, maka kita datang kepada orang tersebut. Dia bagaikan dokter, yang mana kita para manusia tidak akan datang pada dokter kalau tidak merasakan kesakitan. Nyo urang yang nunggui dua nyo perle tanyo keji wate sakit mentong. Tidak selalu kita perlu untuk dia. Karena punya yang hana sakit tajib ci ubat yang overdosis itu. Jadi orang yang nomor 2 ini masih kita anggap sebagai obat. Ada waktu kita perlu kepadanya, ada waktu kita tidak perlu kepadanya. Terkadang kita mesti menjauh daripada orang yang nomor 2 ini. Boleh jadi dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan, dan satu waktu dia dalam keadaan taat. Perle tanyo kegenyan tajak, watehana perle bejali. Nyo urang yang model nomor 2. Bagaikan obat yang kita butuhkan di suatu waktu, bukan selamanya. Manusia nomor 3 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, manusia yang tidak kita butuhkan sama sekali. Han perle adanya orang yang nomoile pakot kehadirannya di tengah-tengah kita laksana penyakit. Gekeliru tuha zaman kepemameh menyojut ke penyakit lebih gepet tapi jut ke penawa. Yang punya urang-urang yang model nomoilenyo, ganyan hadir di tengah-tengah kita membuat kita maksiat kepada Allah. Hadir dia di tengah kita membuat kita lalai kepada Allah. Kau dipakai ajak buat katanya, bukan diajak untuk berabudiah kepada Allah, justru dia membuat kita lalai di kedai kopi, lalai main game dan sebagainya. Nyan urang yang kelihatan penyakit ayah menduah adunya berbahagia. Kalau di antara kawan kita ada yang bagaikan penyakit, jangan dekati dia, tapi jauhkan dia, jangan berteman dengan penyakit. Kepemameh menyujud ke penyakit, lebih gepet tapi jud ke penawa. Karena menyotate mengoncit ngaurungnya, tanyo-tanyo aja ke penyakit. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang nomor 1, kita diajak ke majelis ta'lim, kita diajak untuk hadir di tempat-tempat yang ada manfaatnya. Pakat tanyo jak jamaah, sembahyang 5 waktu dan sebagainya. Tapi kalau kita salah pilih kawan, salah pilih orang, maka justru kita akan jatuh ke dalam kebinasaan. Maka 3 macam manusia ini, coba tanya pada diri kita masing-masing. Tanyo horo. Coba tanya pada diri kita masing-masing, kita dalam kelompok yang mana? Apakah nomor yang 1, atau kita nomor 2, atau kita nomor 3? Maka introspeksi diri masing-masing, kita punyung-punyung, kita timang-timang, kita rasakan kita itu nomor 1 yang selalu dibutuhkan oleh orang lain, atau nomor 2 dibutuhkan saat mereka perlu saja, atau kita memang posisi nomor 3 tidak dibutuhkan sama sekali. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat bagi pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Jino datamong dalam rukun 2 al-khutbah, part yang nasilah, part yang nasalah. Tolong tunggu tegah supaya Jumat kedayo sah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.